Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Johannes Ronald Elias Roparulian Hutagalung dengan NIM 23020101025 dari program studi manajemen PJJ S1 kelas MJ 504. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, studi kasus permasalahan legalitas usaha UMKM kerupuk Samiler di Dusun Pokecik, Kabupaten Malang. Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Dr. Yusuf Setiadi untuk mata kuliah Hukum Bisnis. Baik, saya akan mulai dengan latar belakang penelitian. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi 61% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Namun, sebagian besar UMKM menghadapi permasalahan serius terkait legalitas usaha yang menghambat pengembangan dan akses pembiayaan. Kasus yang saya teliti adalah UMKM Kerupuk Samiler di Dusun Pokecik, Kabupaten Malang. Ini merupakan usaha keluarga yang telah beroperasi selama beberapa tahun, namun belum memiliki dokumen legalitas usaha yang memadai, khususnya NPWP dan NIB. Dari studi awal, saya mengidentifikasi beberapa masalah utama. Pertama, pelaku UMKM belum memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kedua, belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Ketiga, ada keterbatasan akses informasi tentang prosedur perizinan usaha. Keempat, rendahnya literasi hukum bisnis dan literasi digital. Dan yang kelima, minimnya sosialisasi dari pemerintah terkait legalitas usaha. Selanjutnya, saya akan menampilkan data empiris yang menunjukkan transformasi legalitas UMKM. Tabel ini membandingkan kondisi UMKM Kerupuk Samiler sebelum dan setelah pendampingan legalitas usaha. Dari aspek NPWP, sebelum pendampingan UMKM tidak memiliki NPWP, namun setelah pendampingan mereka memiliki NPWP yang terdaftar resmi. Dari aspek NIB, sebelumnya tidak memiliki, setelah pendampingan memiliki NIB melalui sistem OSS. Status legalitas berubah dari informal atau belum legal menjadi legal dan terdaftar. Nah, akses permodalan yang sebelumnya terbatas hanya pada sumber informal, kini terbuka ke lembaga formal seperti perbankan. Dan yang paling penting, perlindungan hukum yang sebelumnya tidak ada, kini mereka terlindungi secara hukum. Data ini menunjukkan perubahan signifikan dalam status hukum dan akses permodalan UMKM setelah mendapatkan pendampingan. Berikutnya adalah penjelasan mengenai pendekatan penelitian yang saya gunakan, di mana jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode studi kasus. Objek penelitian adalah UMKM Kerupuk Samiler yang berlokasi di Dusun Pokecik, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Nah, metode pengumpulan data yang saya lakukan meliputi observasi partisipatif, langsung ke lokasi UMKM, wawancara dengan pelaku usaha, studi dokumentasi, dan juga analisis dokumen legalitas usaha. Sumber data penelitian ini terdiri dari tiga kategori, di mana pertama, bahan hukum primer yang mencakup Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Kedua, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan buku-buku hukum bisnis. Ketiga, data lapangan hasil observasi dan wawancara dengan pelaku UMKM. Teknik analisis yang saya gunakan adalah deskriptif kualitatif, pendekatan kasus atau case approach, dan interpretasi yuridis normatif. Sekarang saya akan menjelaskan kajian teori dan landasan hukum yang menjadi dasar penelitian ini. Dari sisi landasan teori, penelitian ini menggunakan tiga teori utama. Pertama, teori perlindungan hukum. Lalu yang kedua, teori kepastian hukum. Dan yang ketiga adalah konsep legalitas usaha sebagai identitas dan bukti sah bahwa suatu usaha diakui secara hukum dan memiliki hak serta kewajiban. Nah, untuk hasil penelitiannya, saya akan memaparkan hasil penelitian mengenai permasalahan hukum yang dihadapi UMKM. Permasalahan pertama adalah ketiadaan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Dampaknya sangat signifikan. UMKM tidak dapat mengakses pembiayaan dari perbankan, tidak dapat mengikuti tender atau kerjasama dengan instansi pemerintah. Beresiko menghadapi sanksi perpajakan, dan tidak memiliki identitas resmi sebagai wajib pajak. Penyebabnya adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya NPWP. Adanya persepsi bahwa pengurusan NPWP rumit dan berbayar,
serta minimnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, permasalahan kedua adalah ketiadaan NIB atau nomor induk berusaha. Dampak usaha tidak memiliki legalitas formal, jadi tidak dapat mengakses program bantuan pemerintah. Sulit berkembang ke pasar yang lebih luas. Dan juga rentan terhadap permasalahan hukum. Penyebabnya adalah rendahnya literasi digital pelaku UMKM, ketidaktahuan tentang platform OSS, dan tidak ada pendampingan dari pihak terkait. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 7, disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek kemudahan dalam perizinan berusaha. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa kemudahan perizinan belum sepenuhnya dirasakan pelaku UMKM. Sosialisasi masih kurang optimal, terutama di daerah pedesaan, dan masih terdapat gap antara regulasi dan implementasi. Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 pasal 5, disebutkan bahwa pemerintah pusat memberikan kemudahan kepada UMKM dalam hal perizinan berusaha dan pengurusan NIB dapat dilakukan secara gratis melalui sistem OSS. Namun realitanya banyak pelaku UMKM tidak mengetahui bahwa NIB gratis. Masih ada keterbatasan akses internet dan perangkat digital, serta memerlukan pendampingan intensif. Nah, dari analisis ini saya mengidentifikasi 4 hambatan struktural. Pertama, rendahnya literasi digital yang membuat pelaku UMKM kesulitan mengakses layanan berbagai basis online. Kedua, keterbatasan akses informasi karena minimnya sosialisasi di tingkat desa atau kelurahan. Lalu yang ketiga, persepsi negatif bahwa mengurus legalitas itu rumit dan mahal. Dan keempat, keterbatasan sumber daya karena pelaku UMKM lebih fokus pada produksi. Nah, proses pendampingan dilakukan dalam 3 tahap, di mana tahap pertama adalah sosialisasi dan edukasi. Lalu tahap kedua adalah pendampingan teknis. Tahap ketiga adalah proses penerbitan. Nah, dari hasil pendampingan ini sangat positif. UMKM, Kerupuk Samiler, berhasil memperoleh NPWP dan NIB. Status usaha berubah dari informal menjadi formal dan legal. Meningkatnya kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas dan terbukanya akses ke pembiayaan formal dan program pemerintah. Dari aspek implikasi hukum, ada 3 hal penting, yaitu pertama kepastian hukum, lalu yang kedua juga kepatuhan hukum, dan yang ketiga adalah perlindungan hukum. Sedangkan dari aspek implikasi bisnis, ada 4 manfaat utama. Pertama, akses permodalan, lalu juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan dapat bekerja sama dengan perusahaan besar. Lalu yang ketiga, akses program pemerintah, dapat mengikuti program pelatihan UMKM dan akses ke subsidi dan bantuan. Dan keempat, daya saing. UMKM mampu bersaing di pasar formal, dapat memasuki marketplace online, dan peluang ekspor terbuka. Dapat disimpulkan, yaitu pertama, permasalahan legalitas usaha merupakan isu yang sangat krusial yang dihadapi sebagian besar UMKM di Indonesia, khususnya terkait kepemilikan NPWP dan NIB. Kesimpulan kedua, faktor penyebab utama adalah minimnya sosialisasi, keterlibatan akses informasi, rendahnya literasi digital, dan persepsi negatif terhadap birokrasi perizinan. Kesimpulan ketiga, pendampingan legalitas usaha melalui pendekatan partisipatif atau door-to-door terbukti efektif membantu UMKM memperoleh NPWP dan NIB. Lalu kesimpulan yang keempat, kepemilikan legalitas usaha memberikan dampak positif dari aspek hukum seperti kepastian hukum, perlindungan hukum, maupun aspek bisnis seperti akses permodalan, kredibilitas, dan daya saing. Jadi berdasarkan kesimpulan tersebut, saya memberikan beberapa rekomendasi untuk pemerintah perlu mengintensifkan sosialisasi tentang pentingnya legalitas usaha hingga ke tingkat desa atau kelurahan. Menyediakan pendampingan teknis bagi UMKM dalam pengurusan NPWP dan NIB, dan menyederhanakan platform digital agar lebih user-friendly. Nah, untuk pelaku UMKM sendiri perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha, aktif mencari informasi tentang regulasi dan program pemerintah, dan memanfaatkan platform digital untuk mengurus perizinan. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan berbagai sumber referensi yang kredibel dan valid, meliputi buku-buku hukum bisnis dan juga artikel jurnal hukum bisnis dan manajemen. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Semua referensi ini disusun sesuai dengan format APA edisi ke-7. Demikian presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan
perlindungan hukum bagi perilaku UMKM di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Saya terbuka untuk menerima pertanyaan dan masukan. Saya Johannes Ronald Eliezer Roparulian Hutagalung, Sarjana Hukum, Magister Hukum, mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Siber Asia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.